Assalamualaikum Bu Irda. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar hari ini Bu Irda? Sepertinya semangat. Iya, alhamdulillah ya, dikatakan semangat ya semangat, tapi ada juga sih agak-agak apa juga nih, ada yang beban pikiran juga sih. Oh, iya Bu. Biasa itu kalau beban pikiran itu, apalagi kita memang orang sebagai seorang guru memang banyak istilahnya beban pikiran kita. Jadi nih Bu Irda, ngomong-ngomong, apa rencana agenda kegiatan kita hari ini ya? Ini Bu, saya butuh teman cerita juga nih. Ada itu yang saya bilang saya agak-agak buntu juga, ada solusinya. Jadi dalam pembelajaran saya di kelas, saya kan ngajar kelas 7. Ini saya kelas 7. Jadi setelah saya masuk, kemudian mengadakan asesmen diagnostik, ternyata ada beberapa murid saya yang masih belum bisa membaca sama sekali. Bahkan ada satu orang yang parah betul, jadi cuma hanya mengenal 5 huruf saja dari huruf abjad itu, Bu. Jadi buru-buru kita bisa mengajarkan semua materi, tentu mereka nggak paham karena buru-buru membaca, menulis nggak, cuma bisa nyontek aja, kemudian mengenal huruf nggak mengenal huruf. Jadi ya itu rasanya bikin mumet gimana caranya bisa memberikan pembelajaran kepada si anak, tapi tentu saya harus ulang dari awal. Ibaratnya saya ngajar SD jadinya, sementara anak ini sudah di tingkat SMP kelas 7, itu saya jadi buntu pikirannya, Bu. Eh, Kalau anak yang sudah kelas 7 tapi kemampuan membacanya masih di bawah rata-rata itu memang jadi masalah ya Bu ya bagi kita ya. Iya, Eh, masalah ini, Bu. karena eh, sudah nggak zamannya lagi ya, udah nggak masanya lagi dia belajar membaca seperti itu ya Bu Ida ya. Iya, jadi saya Jadi merasa jadi ngajar di SD harus ngajar akut lagi, Bu. Sementara materi di SMP kita tahu materinya udah mengajarkan semuanya kan. Nah, itulah kesulitan saya, Bu. hmm, jadi apa rencana Bu Irda yang ingin Bu Irda lakukan dalam mengatasi kesulitan ini? Eh, saya inginnya anak itu ya paling tidak dapat membaca lah, Bu. Jadi dapat membaca, jadi memahami. Paling tidak saya enggak muluk-muluk harus anak itu, murid itu memahami semua materi yang saya ajarkan. Tapi paling tidak adalah nyangkut sedikit kan. Jadi inginnya tuh anak itu, murid saya tuh bisa membaca, jadi memahami apa yang disampaikan. Jadi selama pembelajaran ini saya rasakan, jadi ketika karena dia tidak memahami, dia akhirnya dia main-main aja, sehingga ya terganggu juga konsentrasi saya mengajar kan. Tambah saya pun merasa bersalah dengan anak ini, karena bukan salah dia juga, saya pun merasa nggak bersalah juga kan. Ya gitulah nano-nano perasaan saya jadinya, Bu. Saya merasa bertanggung jawab, anak ini juga murid ini juga harus saya berikan pembelajaran, tapi dia tidak mampu karena masih belum bisa membaca. Jadi itulah saya bingungnya, Bu. Iya memang kalau menghadapi masalah seperti ini agak rumit ya. Tetapi kan kalau di SMP kan kita bisa berkolaborasi ya Bu ya dengan guru mata pelajaran yang lain ya. Jadi apakah Bu Irda sudah melakukan tindakan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada sih, saya udah berpikir, jadi udah merancang, karena ini permasalahan tentu yang ada di kelas murid ini. Jadi yang masuk di kelas ini ya semua guru mapel, artinya beberapa orang guru tentu masuk, semua mapel masuk di situ. Jadi saya udah berpikir, jadi akan merencanakan mengajak rekan-rekan guru yang masuk di kelas 7 ini, bagaimana caranya mengajari. Jadi misalnya saya sudah memikirkan ketika saya masuk, saya akan memberikan mungkin
saya ambil saja LKPD anak-anak TK karena ini mungkin tingkatnya masih tingkat TK. Jadi saya pun merasa anak ini karena sudah tidak sesuai dengan umurnya, jadi dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Jadi tentu tidak bisa saya paksakan saya mengajar itu, saya ajarkan hari ini. Jadi mungkin saya akan mencari LKPD tingkat TK atau SD kelas 1 mungkin Bu. Jadi itu yang terpikir sama saya sekarang nih. Saya berikan mungkin saya print out LKPD itu saya berikan pada anak tersebut sambil mungkin ketika yang lain sudah saya kasih tugas teman-teman yang lain saya bisa membimbing anak itu, mungkin itu Bu. Kemudian ya saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat yang masuk di kelas murid ini untuk melakukan hal-hal yang sama. Jadi ketika diberikan pembelajaran di tiap-tiap mapel, mudah-mudahan saya berpikir mudah-mudahan anak ini bisa menerima pembelajaran, bisa paling tidak bisa mulai membaca, mengenal huruf, bisa menggabungkan kalimat. Jadi itu menurut saya Bu. Harapan kita setidaknya dia mendapat kompetensi minimal ya Bu ya. Ya memang kita nggak bisa terlalu berharap sama anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini terlalu tinggi Bu. Jadi menurut Bu Firda, menurut pendapat Bu bagaimana ya cara melakukan rencana Ibu ini agar berjalan dengan baik? Kira-kira berapa lama nanti akan dilakukan kegiatan ini? Kalau kegiatan ini mungkin saya butuh waktu lama karena ini bertahap, nggak bisa langsung ya Bu ya. Jadi saya pun kalau untuk rencana pembelajaran karena ini khusus, jadi saya hanya fokus untuk mengajari anak ini, murid ini bagaimana bisa membaca. Jadi ya itu tadi mungkin ya sekitar 1 bulan mungkin Bu. Karena selain itu saya mengajak rekan sejawat juga, mungkin saya akan bekerja sama dengan guru BK dan di sekolah juga ada psikolog. Jadi mungkin bisa membantu gitu ya Bu ya. Iya, karena kadang kalau memang yang ahlinya menangani anak seperti itu biasanya mereka mempunyai trik khusus kan untuk memfasilitasi kebutuhan anak ini. Bisa juga mungkin mengajak orang tuanya berbicara, mungkin seperti itu. Jadi gimana kira-kira komitmen Ibu agar rencana ini tetap berlangsung dengan maunya kita, dengan rencana awal kita tadi? Iya, supaya ini bisa berlangsung, saya mungkin ini yang pertama mungkin saya bicara dengan kepala sekolah karena ini menyangkut juga ya, karena bukan hanya 1-2 orang anak, beberapa ada di kelas lain juga ada seperti itu. Jadi dengan kepala sekolah yang mengingatkan, kemudian rekan-rekan sejawat yang masuk di dalam kelas itu, sehingga kalau bersama-sama kan bisa saling mengingatkan, udah kita menstimulasi anak itu, murid tersebut ya Bu ya. Kemudian dengan guru BK, karena tentu kalau saya pun tidak bisa sepenuhnya, paling saya bisa mengajari ketika ada jam saya atau jadi pun tidak bisa fokus ke murid ini. Jadi ya itu tadi mungkin dengan guru BK ya Bu ya, guru BK yang bisa menangani lebih lanjut lagi, yang mengingatkan sama-sama, jadi sehingga banyak murid ini mendapatkan stimulus atau rangsangan dari tiap-tiap itu mungkin Bu. Jadi kayaknya anak ini memang harus masuk bengkel khusus ya Bu ya. Iya. Jadi dari bincang-bincang kita ini
sepertinya memang ide yang Ibu keluarkan ini luar biasa ya. Eh, ingin memfasilitasi murid dengan kebutuhan khususnya tadi agar dia setidaknya mencapai kriteria minimal yang ditetapkan. Eh, jadi berdasarkan ngomong-ngomong santai kita hari ini, apa ya yang bisa Ibu simpulkan terkait langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tadi? Akhirnya memang alhamdulillah ya, saya sudah dapat ide nih dari pembicaraan kita nih luar biasa. Jadi saya mulai terbuka pikiran saya, selama ini saya bingung sendiri. Jadi alhamdulillah nih mungkin saya akan mulai mencari-cari ini. Saya harus mulai mencari bagaimana cara menstimulus murid yang belum bisa membaca ini, dan saya tidak boleh menyamakan murid ini dengan murid yang lain karena dia punya kebutuhan khusus. Yang saya dapatkan kemudian untuk melakukan ini saya tidak bisa sendiri, saya harus bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, kemudian ini guru BK ya Bu ya. Nah jadi ini insya Allah akan saya lakukan ini. Saya sudah mulai dapat ide ini. Terima kasih Bu Fitri. Biasa sekali ya Bu ya. Sebetulnya bincang-bincang kita ini menimbulkan ide-ide kreatif yang selama ini terpendam di dalam diri Bu Irda ini kan. Padahal Bu Irda merasa selama ini udah buntu ya. Mau saya apain anak saya ini. Tapi setelah kita bertukar pikiran, kita menggali ide kita, akhirnya kita temukan kan solusinya kan. Saya merasa saya guru SMP, saya nggak waktunya lagi ngajar aja kan. Jadi ini saya akhirnya terpikir dari pembicaraan kita nih bahwa anak berkebutuhan khusus nih ya khusus mereka, nggak bisa saya paksa ya. Insya Allah saya akan mulai menjalankan apa yang kita bicarakan ini. Iya, memang jadi nggak sabar saya ini ingin mengetahui kelanjutan dari rencana kegiatan yang akan Ibu Irda lakukan di kelas Ibu ya. Jadi kapan kira-kira ini mulai dilakukan? Insya Allah pertemuan pekan besok, karena ini udah habis saya dimasuk di kelas. Jadi tahun depan saya mulai. Jadi saya akan mencatat progresnya, bagaimana perkembangannya juga dengan rekan-rekan bagaimana perkembangannya. Jadi insya Allah tahun depan saya mulai. Luar biasa sekali Bu Irda ya. Saya berharap rencana kita ini berhasil ya. Kalau rencana ini berhasil, nanti kita bisa tularkan kan, berbagi praktik baik pada rekan-rekan yang lain. Ternyata guru SMP juga harus memahami kebutuhan anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini tadi. Mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, menyediakan SPD atau PAD khusus tadi ya kan. Aduh, saya semakin semangat ini Bu. Pokoknya saya tunggu ya Bu ya laporannya tentang perkembangan progres yang kita rencanakan ini di minggu depan ya. Semoga berhasil semua progres yang kita rencanakan pada hari ini. Begitu ya Bu Irda ya. Terima kasih Bu Fitri, saya jadi terbuka sekarang pikiran saya untuk bisa menjalankan program ini tadi. Terima kasih karena Ibu sudah mengajak saya berbicara. Oke, mungkin cukup sekian ya pembicaraan kita hari ini. Mungkin kita sambung minggu depan. Terima kasih kesempatannya Bu Irda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Fitri.